Waspada, BMKG keluarkan peringatan dini hujan 8 hingga 9 Januari 2026 untuk sejumlah wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca pada 8 hingga 9 Januari 2026 yang patut menjadi perhatian masyarakat. Melansir akun Instagram @info_bmkg, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat diperkirakan akan terjadi secara meluas di berbagai wilayah Indonesia pada periode tersebut. Tidak hanya potensi hujan lebat, beberapa daerah juga diprediksi mengalami angin kencang yang dapat meningkatkan risiko pohon tumbang, kerusakan ringan, hingga gangguan transportasi. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama yang berada di wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan genangan air. Informasi berbasis wilayah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi potensi dampak bencana hidrometeorologi. Peringatan dini BMKG 8 Januari 2026. Waspada, hujan sedang lebat. Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah. Siaga, hujan lebat sangat lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Peringatan dini angin kencang. Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Selatan. Peringatan dini BMKG 9 Januari 2026. Waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua. Siaga, hujan lebat sangat lebat. Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua Selatan. Peringatan dini angin kencang. Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Selatan. Aktivitas gempa bumi kembali terjadi di wilayah Maluku Utara. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berkekuatan magnitudo 3,6 terjadi pada Rabu 7 Januari 2026 pukul 13.38.35 WIB. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 2,83 derajat lintang utara dan 128,75 derajat bujur timur, atau sekitar 100 km timur laut Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Gempa ini terjadi pada kedalaman 17 km sehingga tergolong sebagai gempa dangkal. Gempa dangkal umumnya berkaitan dengan aktivitas sesar aktif di wilayah kerak bumi, sehingga berpotensi menimbulkan getaran yang dapat dirasakan di sekitar wilayah epicentrum. Meski demikian, hingga laporan ini disusun, belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, mengingat magnitudo yang tergolong menengah dan tidak memenuhi kriteria pemicu gelombang tsunami. Getaran gempa dilaporkan bersifat singkat dan tidak berlangsung lama. Wilayah Maluku Utara sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas seismik tinggi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh pertemuan dan interaksi beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Eurasia, yang kerap memicu gempa bumi dengan berbagai kedalaman.
Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Sulawesi Utara. Berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berkekuatan magnitudo 3,5 terjadi pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 13.55.11 WIB. Pusat gempa tercatat berada pada koordinat 1,41 derajat lintang utara dan 124,55 derajat bujur timur, atau sekitar 22 km barat Laut Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Gempa ini terjadi pada kedalaman 236 km, sehingga dikategorikan sebagai gempa dalam. BMKG menjelaskan, gempa dengan kedalaman ratusan kilometer umumnya berkaitan dengan aktivitas lempeng tektonik yang menunjam ke dalam mantel bumi dan cenderung menghasilkan getaran yang lebih lemah di permukaan. Oleh karena itu, meskipun terjadi pada kedalaman yang cukup dalam, dampak gempa ini diperkirakan terbatas dan tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Hingga laporan ini disusun, belum terdapat laporan adanya kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Getaran gempa juga dilaporkan tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan kepanikan luas di masyarakat. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, mengingat kekuatan gempa yang relatif kecil serta sumber gempa yang berada jauh di dalam lapisan bumi. Wilayah Sulawesi Utara sendiri berada di zona tektonik aktif yang dipengaruhi oleh pergerakan lempeng Laut Maluku, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini membuat aktivitas gempa bumi di kawasan tersebut tergolong cukup sering terjadi, baik gempa dangkal maupun gempa dalam. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar,
Plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.